Shalom Tiberias, boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus, haleluya. Kami mengucapkan selamat hari Natal bagi setiap saudara yang beribadah pada siang hari ini. Ada sukacita, ada amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur di hari yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Untuk bersama-sama kita memperingati di mana Tuhan telah lahir. Tuhan telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Dan bersama-sama di siang hari ini kita mau bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Memuliakan Tuhan melalui pujian sembah kita yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah kita, boleh kita mau jumpai 2-3 orang kanan kiri kita. Berikan salam, katakan selamat Natal, saat beribadah. Tuhan Yesus pasti memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bersama-sama bagi setiap saudara juga yang telah tersambung melalui live streaming, kita sungguh percaya di siang hari ini Tuhan melimpahkan sukacitanya bagi setiap kita. Sama-sama kita mau rendahkan hati kita saudara di siang hari ini. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu kita bawa syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus Allah yang kami sembah. Kami sungguh bersyukur di siang hari ini. Kami bersama-sama merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Tuhan yang telah datang ke dalam dunia. Tuhan yang telah menjadi manusia. Untuk menyelamatkan setiap kami. Untuk membuktikan bahwa Yesus adalah juru selamat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan di hari yang Tuhan berikan. Kami percaya ada sukacita, ada kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami pada siang hari ini, kami percaya Tuhan sanggup melawat setiap kami. Tuhan sanggup memberkati setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hati Tuhan hiburkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan bagi setiap kami. Kami mau serahkan ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Apapun setiap pengharapan kami percaya di bulan Desember ini ya Tuhan, di hari yang Tuhan berikan, Tuhan menyediakan berkat Natal yang spesial bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan ibadah kami, kami mau serahkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya, yang siap datang menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sama-sama Tiberias kita mau katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan sekali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita muliakan Tuhan pada siang hari ini. Tuhan Engkaulah Raja. Tuhan Engkaulah Bapa. Kau yang berkuasa atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau
Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Sambil kita bangkit berdiri bersama-sama gereja Tiberias. Ku kagum, mari siang hari kita muliakan Tuhan Yesus. Oh, ku kagum, hormat. Katakan Kau Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan
Kami bersyukur, kami sembah Kau. Mari kita menyatakan pujian. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah. Katakan Sang Raja, Sang Raja, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji, puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan, nyatakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Ya, segala pujian, kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus, nama yang hidup, nama yang berkuasa, dan nama yang menyelamatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama Tiberias kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersorak-sorai di hari Natal ini, saudara. Kita memuliakan Tuhan Yesus. Kita akan pujian bersama-sama, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan di hari Natal. Kami bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Yeah, yeah, yeah. Sama-sama satu suara di hari Natal. Kita bersatu dalam pujian. Katakan ku tak pandang dari gereja mana, come on. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hati
seperti hatiku. Engkaulah saudara dan saudariku. Mari tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari sama-sama lambaikan tanganmu gereja Tiberias. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Kita bersorak-sorai, kita memuji Tuhan, sebab kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama bersuka citamu. Ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu, kasih senyum yang terbaik saudara, buat kiri kanan depan belakang sambil katanya, engkaulah saudara dan saudariku. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Beri tepuk tangan yang paling meriah saudara. Satu hal yang kita tahu waktu kita memuji Tuhan, Tuhan disenangkan. Amin. Siapa yang siap terus menyembah Tuhan, melambaikan tangan ini bersama-sama, terus memuji Tuhan. Come on. Yeah, yeah. Kami bersuka Tuhan. And one, two, three, go. Sama-sama satu suara. Di dalam Yesus, oh, 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 haleluya. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga, ku cinta keluarga. Sama-sama umat Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Pandang kiri kananmu saudara. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Kami bersatu terjalin, kasih Tuhan melimpah buat gereja kami. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Katakan dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara.
bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Come on. Ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Bersukalah hatimu saudara, sebab nama yang dahsyat telah diberitakan. Tuhan Yesus Sang Penyelamat bagi kita, amin. Saudara siap untuk terus menyembah Tuhan, amin. Ini Natal saudara, bersukacitalah, tepuk tangan bagi dia. Angkat tanganmu bersama-sama memuji Tuhan. Hey, hey. Kita naikkan pujian Natal sama-sama di hari Natal. Yang di rumah jangan kalah. Kasih suara yang terbaik, katakan kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Umat Tuhan yang diberkati sama-sama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Damai-Mu Tuhan turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja-Mu. Bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bangkitlah, permaklumkan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia. Yesus telah lahir, kabar sukacita menjumpai setiap mereka yang percaya kepadanya. Ini kami Tuhan gereja-Mu yang bersukacita. Wow, wow, wow. Yeah, yeah. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke rumah Tuhan untuk menyembah. Marilah pandang Tuhan Raja surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari bernyanyi umat Tuhan di hari Natal. Bernyanyilah kamu tentera malam
Pujilah Tuhanmu. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. sembah Tuhan, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Di hari yang baik ini Tuhan, biar terdengar pujian bagi Sang Allah kami. Dari bulan yang kedua, kabar baik Tuhan Yesus telah lahir. Sama-sama Tiberias. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian. Kasih keras suaramu saudara di hari Natal ini. Bersama-sama katakan glory. Muliakan Tuhan. Glory. Muliakan Tuhan. Hanya Yesus yang kami tinggikan. Tinggi-tinggi dalam surga, Engkau Tuhan yang kudus. Jangan lelah saudara, bagi Sang Penebus. Glory, muliakan Tuhan. Glory, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Gloria, termulia Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Bagi Tuhan Yesus kasih tepuk tangan yang terbaik. Sang penyelamat yang sungguh mengasihi setiap kita saudara. Ya Yesus namanya. Haleluya. Silakan kembali duduk. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama memuji Tuhan Yesus di hari Natal. Kita boleh kembali datang beribadah dan semua karena Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Dan mari bersama-sama terlebih dahulu kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Menyambut kelahiran atau kedatangan Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus dalam kesucian, telah diberikan keluarga Yusuf dan Maria, sebuah teladan bagi kita. Ada beberapa catatan kehidupan Yusuf dan Maria dalam menyambut kelahiran Yesus. Yusuf dan Maria menjaga kekudusan selama masa pertunangan. Marilah kita juga hidup di dalam kekudusan Allah. Ya, karena Tuhan Yesus katakan, Allah katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus adanya. Kudus adalah bersih dari dosa, bersih dari kemunafikan, bersih dari kejahatan. Dan Yusuf dan Maria semangat dalam menerima keadaan. Meskipun apapun yang dituju kita dalam hidup ini, kita kadang-kadang kita mau meraih sesuatu, tapi ternyata kandas misalnya. Mari kita tetap semangat dalam menerima keadaan. Pasti Tuhan Yesus mau memberikan kepada kita hal yang lebih baik. Dan kemudian Yusuf dan Maria penuh ketaatan kepada Allah dan kepada pemerintah. Marilah kita juga jangan melawan pemerintah, tetapi kita taat dan patuh kepada pemerintah. Puji nama Tuhan saudara. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Haleluya. Terlebih dahulu sebelum kita dengar firman Tuhan pada siang Natal ini, saya akan bacakan bagi saudara jemaat Tuhan itu suara gembala buat setiap kita. Suara gembala yang ditulis langsung oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia,
Ibu Pendeta Danati Pariaji dengan tema yaitu bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal. Roma pertama doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur rangkaian acara Natal di daerah-daerah berlangsung meriah dan penuh sukacita. Banyak jiwa-jiwa baru yang bertobat dan diselamatkan. Pada saat acara Natal di Manado, Pendeta Arko Pariaji berdoa menolak hujan dan tiba-tiba hujan berhenti dan seluruh jemaat bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berkenan atas seluruh rangkaian perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia, mulai dari perayaan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno sampai ke Natal di daerah-daerah. Biarlah semua jemaat yang merayakan Natal bersama Tiberias diprogramkan berkumpul dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal? Yang pertama, memiliki sikap yang selalu sukacita. Dalam Matius 2 ayat 1 hingga 12, sesungguhnya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah manusia. Orang Majus menyambut Natal dengan sukacita. Mereka rela mengorbankan tenaga, waktu dan segala sesuatu untuk datang menyembah raja di atas segala raja, yaitu Yesus Tuhan. Itu sebabnya sikap kita dalam menyambut Natal, marilah kita selalu bersukacita dalam hidup ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah bersukacita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang kedua, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Efesus 4 ayat 20 hingga 23. Sikap kita dalam menyambut Natal, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Kita buang perkataan dusta, kasar, mencuri, mendendam amarah, menyimpan kepahitan, kegeraman dan fitnah. Kita harus ramah seorang dengan yang lain, saling mengasihi dan berlaku yang baik. Sehingga melalui perilaku kita yang baik, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita cinta Tuhan dan kita cinta sesama tanpa syarat. Lukas 2 ayat 8 hingga 20. Pemilihan Allah atas para gembala domba untuk menerima berita Natal adalah sesuatu yang menarik. Kenapa kepada para gembala? Karena para gembala domba ini menjaga domba-dombanya dengan baik dan mereka ini hidup sederhana. Ini mengajarkan kita untuk harus mengasihi jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu sebabnya Natal merupakan sarana penginjilan. Maka sikap kita dalam menyambut Natal adalah kita harus mengasihi Tuhan dan sesama tanpa syarat. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak menundukkan hati Engkau dan tidak menundukkan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuhnya dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih tepuk tangan yang paling terbaik buat kebaikan Tuhan. Syukur kita untuk pesan Tuhan yang tersampaikan di hari Natal melalui suara gembala kita, saudara. Sama-sama kita akan dengar firman Tuhan di siang hari ini. Untuk itu mari terlebih dahulu kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa, saudara. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Kami boleh terima di dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh kembali merayakan Tuhan hari Natal yang sungguh kami boleh rasakan dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini kami mau meletakkan hati kami Tuhan untuk boleh diajar, dibentuk. Dan kami percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kami dengar pasti akan memberikan kekuatan bagi setiap kita, kami Tuhan. Kami percaya ini hati kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin, tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus.
Sama-sama saudara, kita buka hati kita buat Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, makasih. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kembali katakan saudara, Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Angkat tanganmu bersama-sama. Segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah. Katakan Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang Tuhan, Ku datang untuk memberi pujian kami bagi Engkau Tuhan Yesus. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian bagi Tuhan. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir. Mari sama-sama gereja Tiberias, kita beri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita sambut firman Tuhan Yesus dengan pujian, dengan tangan yang terangkat. Kami percaya Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, hadir dalam hidupku. kini ku datang sujud
hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Di siang hari ini kami beribadah dalam acara Natal 25 Desember 2024. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Tuhan mampukan kami, berikan kesehatan, umur panjang, sehingga tahun ini kami bisa merayakan Natal bersama keluarga. Terima kasih Bapak. Tiba saatnya kami mau duduk diam, mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini menjadi berkat, membangkitkan iman, pengharapan, dan memerdekakan kami dari segala yang jahat. Kami mengucap syukur yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Selamat Natal Bapak Ibu ya. Doa saya Bapak Ibu bersama keluarga benar-benar bersuka cita ya, kumpul sama keluarga tahun ini merayakan Natal ya. Selamat menikmati nastarnya, kue-kue Natal itu, hampers-hampersnya ya. Puji Tuhan ya. Tadi semalam saya beres dari Betos ya. Wah, makan apa? Nastar ya, nastar. Ada kumis kucing ya, Wih, makan. Kumis apa? Lidah kucing, kumis kucing. Lidah kucing, bener Bu, lidah kucing. Makan, udah. Kita tidur jam 2 lah, setengah 2. Karena dari Betos kan malam. Beres jam 12 habis doain jemaat. Udah. Bangun pagi panas dalam Bapak Ibu, suara habis ya kan. Waduh, ini kebanyakan nastar nih ya. Waduh, kita bersyukur Bapak Ibu, menurut BMKG cuaca ini hujan loh, menurut BMKG. Tapi dari tadi malam sampai hari ini nggak turun hujan. Ya, kasih tepuk tangan nih buat Tuhan Yesus ya. Karena repot loh, kasihan ya kalau turun hujan kan ada jemaat juga kan, ada juga yang bawa motor ya, naik angkutan umum. Tapi kita bersyukur ya, kita semuanya bisa merayakan Natal. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan judulnya atau temanya pada hari ini. Temanya adalah hadiah dari sorga. Oke, hadiah dari sorga. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, keterangannya apa? Ayat ini menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah hadiah terbesar dari sorga yang diberikan Allah karena kasih-Nya yang luar biasa kepada manusia. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau Yesus tidak menjadi manusia? Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak kalau tidak ada pertolongan dari Tuhan untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Sekali-sekali kita mikirkan itu Bapak Ibu. Jangan hanya kita datang sama Tuhan, Tuhan berkati usaha saya, Tuhan berkati mujizat, Tuhan berkati bisnis saya gitu loh. Tuhan berikan saya naik pangkat, terobosan dan sebagainya. Coba sekali-sekali kita duduk diam, kita merenungkan bagaimana kalau Bapak Ibu dan saya, kita tidak diberikan anaknya yang tunggal, hadiah dari sorga namanya Yesus. Kemana hidup kita ini? Ya, kita mau punya uang banyak, kita mau punya relasi, Bapak Ibu punya rumah terbesar di Kelapa Gading ini, kalau Allah tidak memberikan Yesus sebagai karya penyelamatan mati di atas kayu salib, Bapak Ibu dan saya, kita tidak jadi tetangga di sorga, tapi nanti kita jadi tetangga di neraka. Ya, jadi saya ingin katakan Bapak Ibu, Alkitab mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini. Ya, Bapak Ibu tahu nggak ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan binatang, itu berbeda ketika Tuhan menciptakan manusia. Kalau Bapak Ibu baca di kitab Kejadian, ketika Tuhan membentuk dunia ini, dari mulai kosong, Kejadian 1, roh Allah masih melayang-layang. Tuhan menciptakan langit dan bumi seperti biasa saja. Ya,
jadilah gelap, jadilah terang. Tuhan menciptakan binatang itu biasa saja. Tetapi Bapak Ibu tahu ketika Tuhan menciptakan manusia, ya yang dihembuskan kepada manusia itu adalah nafasnya. Dan Alkitab juga mengatakan ketika Tuhan menciptakan manusia, Alkitab mencatat Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana sedihnya Tuhan kalau kita itu binasa. Bagaimana sedihnya Tuhan kalau Bapak Ibu dan saya nanti tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan sorga. Ya kan? Oleh karena itu bagaimana caranya Allah untuk menyelamatkan hidup Bapak Ibu dan saya? Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya kita boleh duduk satu meja diskusi. Ya mungkin Bapak Ibu ada lulusan luar negeri, profesor, doktor. Mari Pak, coba kita duduk satu meja. Bisa nggak kita bikin satu formula bagaimana manusia itu menyelesaikan dosa? Bisa nggak? Ya terserah sambil minum kopi kapal api kek, kopi kapal perang kek gitu. Ya kan kita minum Starbucks kek, janji jiwa, kopi kenangan. Kita mau cari makan yang enak-enak sampai makan yang katanya kalau makan ini bikin pintar Pak, bikin cerdas. Pesan aja. Saya percaya berjam-jam kita rapat, berjam-jam kita diskusi, tidak akan pernah diketemukan formula bagaimana manusia menyelamatkan dirinya dari dosa. Tidak akan bisa. Karena apa? Karena memang manusia tidak punya kemampuan akan hal itu. Yang punya kemampuan siapa? Ya Tuhan yang punya kemampuan untuk menyelesaikan dosa Bapak Ibu dan saya. Ya, jadi karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini sehingga dia rela memberikan anaknya yang tunggal bernama Yesus Kristus supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Bapak Ibu, hidup ini bukan hanya diberkati, naik dan bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor, bukan itu. Itu hanya bonus-bonus aja selama kita hidup. Semua akan ditambahkan kata Alkitab. Tapi yang paling utama adalah apa? Setelah Bapak Ibu dan saya meninggalkan dunia ini, kemana? Itu yang harus diperhatikan. Ya, kan umur manusia terbatas. Musa mengatakan umur manusia 70 tahun. Umur apa? Mazmur 90. Kalau kuat 80. Ya di atas 80 udah mulai sakit persendian, encok, pegelinu, saraf kejepit. Mata mulai katarak, ya kan? Ada opung maju ke depan, pendeta tolong doain. Umur berapa opung? 90 tahun. Oh, opung mata susah melihat. Dalam hati saya, opung kalau lihat cewek cantik bisa lihat gak ya kan? Mungkin aja lihat cewek cantik, oh opung sembuh ya kan, bisa aja. Iya, umur 90 tahun, mata udah mulai rabun, pendengaran udah mulai begitu. Ya kan berarti apa? Berarti kita manusia ini banyak keterbatasan dan banyak kelemahan. Ya, oleh karena itu bersukacitalah kita Natal pada hari ini. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya menerima hadiah dari sorga. Ya, hadiah dari sorga. Kalau istri menerima hadiah dari suaminya, emas, perak, dan perunggu. Oh haleluya. Kok emas dan perak dan perunggu? Karena istri atlet PON katanya begitu. Perwakilan DKI Jakarta, atlet PON Aceh Sumut ya kan. Ya kan kalau seorang istri dibelikan berlian sama suaminya, begitu happy-nya, begitu senangnya. Seorang bapak dibelikan apa? Dibelikan handphone, iPhone 16. Karena ulang tahun dari istrinya, dari anaknya. Begitu happy-nya, begitu luar biasanya. Ya seorang anak muda yang sudah 18 tahun, sudah dewasa. Karena papa mamanya ekonominya bagus, keuangan bagus. Dibelikan mobil sport untuk anaknya. Nah ini mobil sport, Mercy 2 pintu. Ya kan semoga kamu baik, sekolahnya benar. Ini hadiah dari papi maminya. Begitu luar biasanya, begitu happy-nya anak menerima mobil sport 2 pintu. Ya kalau kita menerima hadiah dari sorga, ya happy-nya harus lebih happy dong. Bahagianya harus lebih bahagia lagi dong. Sukacitanya harus lebih dari sukacita dong. Ya, menerima emas nggak bisa menyelamatkan. Menerima iPhone 16 nggak bisa diselamatkan. Menerima mobil sport nggak bisa menyelamatkan. Tapi menerima Yesus, hadiah dari sorga, itu adalah karya keselamatan. Dan Bapak Ibu dan saya dibebaskan dari api neraka, diselamatkan jadi warga sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi Natal tahun ini, ya Bapak Ibu dan saya, kenapa kita bersuka cita? Bukan hanya karena kita kumpul keluarga cross kado, itu tradisi aja. Ya itu bumbu-bumbunya dalam acara Natal. Tapi pesan khususnya adalah apa? Karena kita menerima hadiah dari sorga. Ya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan hidup Bapak Ibu dan saya. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, apa makna
dan dampak hadiah dari sorga dalam hidup kita. Ya, belajar dari Alkitab apa makna dan dampak hadiah dari sorga dalam hidup kita. Yuk, yang pertama maknanya apa? Hadiah dari sorga itu membawa keselamatan. Ya, yang pertama adalah hadiah dari sorga itu membawa keselamatan. Coba kita lihat Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Oke, keterangannya apa? Keselamatan bukanlah sesuatu yang dapat kita peroleh dengan usaha kita sendiri. Tetapi hadiah cuma-cuma dari sorga yang diberikan melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu, ada karya keselamatan bagi Bapak Ibu dan saya yang Tuhan berikan. Ya, ada surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus mengatakan, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus, ketika engkau diselamatkan jangan sombong. Ketika engkau diselamatkan itu bukan karena kekuatan dan hebat kamu. Itu nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus. Nah, jemaat di Efesus butuh kebenaran. Jadi bagaimana Paulus? Apa maksud tentang keselamatan ini yang Tuhan berikan kepada kami? Makanya Paulus mengatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oke, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Keselamatan diberikan free, tetapi nggak semua orang mau menerimanya. Keselamatan diberikan free, tapi nggak semua orang mau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya tadi dikatakan apa? Kamu diselamatkan oleh iman. Dengan kata lain, kamu diselamatkan karena percaya. Ya, Bapak Ibu percaya kepada Yesus? Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup? Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi bukan hasil karena usaha kita dan kuat gagah hebat kita. Ya, gak ada yang bisa menyombongkan diri dalam hal keselamatan. Kita boleh sombong dalam prestasi. Weh Pak, saya begini-begini Pak, muka kampung Pak. Tapi kalau Pak Alek lihat ijazah saya lulusan UI, cum laude Pak. Boleh sedikit-sedikit kita sombong. Pak Pendeta, boleh aku dari Sibolga sana. Bapakku cuma punya ladang jadi petani di sana. Tapi aku masuk ITB, aku punya IPK 4,00. Boleh kita sombong-sombong dikit. Pak Pendeta, ya bapakku cuma buka tambal ban. Tetapi puji Tuhan aku dapat beasiswa S1 di Parahyangan, S2 di Amerika karena beasiswa. Bolehlah kita sombong-sombong dikit. Tetapi berbicara keselamatan, apa yang mau disombongkan Pak? Ya kan semua karena kasih karunia, semua karena anugerah Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan, Bapak Ibu dan saya diselamatkan. Amin. Dan karena bersyukurnya Bapak Ibu dan saya ada Roh Kudus dan mau menerima Yesus dan mau percaya karya keselamatan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya, Pak, keselamatan bisa hilang? Keselamatan bisa hilang kalau Bapak Ibu dan saya meninggalkan Yesus. Tapi karya keselamatan itu tidak akan pernah berubah. Ya kan, Yesus tidak akan pernah menghilangkan keselamatan. Dia sudah memberikan keselamatan. Tapi kitanya kalau tidak menjaga dengan baik, kita sendiri yang bisa hilang. Bagaimana caranya Pak untuk hilang dari karya keselamatan? M-U-R-T-A-D, murtad. Itu orang-orang yang akan kehilangan keselamatan ya. Makanya tadi saya katakan di mana saya di? Oh, di SCBD. Saya kata ini kurang tidur, oksigen kurang Bapak Ibu ya kan. Saya tadi ketemu Pak Pendeta Argo di bawah, salam-salaman. Terus udah lagu apa? Udah lagu apa? Lagu Firman. Ya kan? Terus tim saya bilang, Bang Alek udah lagu Firman. Udah, saya berdiri, Pendeta Argo berdiri. Pendeta Argo maksudnya mau selamat pelayanan, selamat Natal. Saya bilang ke dia, selamat ulang tahun Bapak Ibu ya kan. Aduh kurang oksigen ini, kurang oksigen. Oh selamat ulang tahun. Merry Christmas, selamat Natal. Udah, pas masuk lift saya keluar lagi, Bong Si Facai, saya bilang begitu ya kan. Ini kalau kurang tidur begini nih ya kan, baru sampai tidur jam 2, bangun lagi jam 5, udah siap-siap jam 8 khotbah. Ya kan, makanya saya ingin ingatkan Bapak Ibu ya, jangan murtad. Ya, jangan murtad ya. Bagaimana? Kenapa orang bisa murtad? Berapa kali kita kasih tahu di live streaming, kenapa orang bisa murtad? Kenapa? Gara-gara apa? Harta. Gara-gara harta orang bisa murtad loh. Aduh Pak Pendeta capek miskin Pak Pendeta. Ya kan, tiba-tiba Pak anak saya
ditaksir sama Pangeran Kelantan dari Malaysia. Ya kan, Pangeran Kelantan itu mengatakan, kalau kamu ikut aku, rumahmu di kampung Melayu yang banjir itu akan kita ganti di apartemen Langham. Wah, langsung Langham. Lihat kampung Melayu banjir, ya kan, angin apa, air dari lautan rob, ya kan, aduh Tuhan. Ya kan, anaknya mah gimana mah, ikut Yesus miskin terus ini. Tapi ini ada tawaran, kita tinggal di Langham. Ya udahlah nak, udah capek miskin, udah kita ikut dia aja, udah pindah. Ya kan, cuma gara-gara apartemen di SCBD di Langham, ada Pangeran Kelantan yang punya kelapa sawit, cengkeh, karet, ya kan, yang punya segala-galanya di daerah Kuching, Sarawak, Malaysia, ya kan. Iya, akhirnya tinggalkan Yesus. Gara-gara harta, orang banyak tinggalkan Yesus. Gara-gara apa lagi? Takhta, naik jabatan. Ya, aduh bro, susah kalau cuma kau yang percaya Yesus. Di sini ya you tahulah. Kalau kayak kamu gini nggak mungkin bisa naik jabatan. Tetapi bisa aja kalau kamu mau. Gimana caranya? Ya ganti frekuensi. Dari Manchester United pindah ke Manchester City, bisa itu. Bisa. Kalau perlu dari AC Milan pindah ke Inter Milan, bisa. Oh gitu. Iya, kamu kan Manchester United kan, Man U kan, iya. Kalau kamu mau naik jabatan jangan ke Man U, tapi ke Man City. Oh gitu. Ya udah deh. Akhirnya apalagi ditambah jimat-jimat. Ayo mari kita ke Pelabuhan Ratu. Wah, ritual mandi air laut. Wah. Udah pakai kembang. Wah, joget-joget. Tente. Wah. Supaya naik jabatan ada aura-aura. Kalau kita kan kemuliaan ini aura. Aura apa? Aura kasih, ya kan? Dah, cuma naik jabatan. Oke, dia naik jabatan, taruhlah jadi presiden direktur. Jabatan 5 tahun. Baru 1 tahun naik presiden direktur. Tiba-tiba jantungnya stop. Kita nggak ada yang tahu. Emang Bapak Ibu ketawa-ketawa emang tahu jantung kapan stop? Iya kan? Kita ketawa-ketawa ini Bapak Ibu. Sebenarnya ada satu pertanyaan besar dalam hidup kita. Kita nggak tahu kapan jantung kita stop. Mau kita suntik vitamin C ke, mau kita stem cell ke, mau kita apalagi kita datang ke dokter yang paling canggih ke. Kalau Tuhan bilang jantungmu stop aja Bapak Ibu. Bukan begitu, kita jujur aja bukan begitu. Saya perlu anggukannya nih, Iya, iya kan? Udah tinggalkan Yesus, jadi presiden direktur. Enak, mobil Mercy, ajudan, turun di depan di depan kantor dibukain pintunya. Iya kan, mau makan ada, mau segala macam ada. Tiba-tiba lagi makan sayur asam Bapak Ibu. Keselak melinjo, ya kan. Keselak melinjo. Mati langsung. Selesai. Mana jabatan presiden direkturnya? Mana gaji-gajinya yang mungkin sampai 500 juta itu? Mana fasilitas itu bisa bawa dia masuk kerajaan sorga? Oh, belum tentu bos. Ketika rohnya keluar, yang jemput malaikat maut, selesai. Ya, banyak orang tinggalkan Yesus cuma gara-gara jabatan. Jangan. Apalagi, nah ini yang paling banyak nih. Ini yang selalu diingatkan terus kami sebagai hamba Tuhan. Apalagi pacaran-pacaran yang tidak seiman. Ya jangan ya anak-anak muda ya. Kalau kita yang orang tua 25 tahun udah gak mungkin tukar tambah lah ya kan. Itu sampai maut memisahkan ya kan. Yang pacaran-pacaran nih anak-anak muda nih, saya masih banyak laporan. Ada jemaat Balai Sarbini, pendeta. Saya perempuan, pacar saya bukan Kristen. Dia sering pukul saya, dia sering ngajak saya melakukan hal tidak benar. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Kan kayak begitu nggak usah ditanya Bapak Ibu ya kan. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Itu kan sama pertanyaan begini. Pak, kalau makan cuci tangan nggak? Kan begitu. Kita nggak usah tanya, makan pasti cuci tangan. Tidur sikat gigi gitu loh. Kalau jorok mandi, kan begitu. Udah otomatis saja. Udah tahu pacarmu tukang pukul, pacarmu nggak seiman, ya nggak usah ditanya, ya putusin dong. Ya kan? Saya bilang ya putusin deh. Saya mau tanya sama kamu, bapakmu pernah mukul kamu nggak? Nggak pernah. Lah ini anak muda dari mana lah? Mungkin datang dari pohon mana, dari gunung mana? Tiba-tiba pacaran sama kamu dipukul. Bapakmu aja, mamamu aja yang lahirin dari rahim mamanya, nggak pernah kau dipukul.
Apalagi nggak satu frekuensi. Nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Udah putusin. Tapi Pak dia baik. Pret, saya bilang begitu. Baik dari mana? Kalau baik nggak mungkin mukul lah, ya kan? Kalau baik nggak mungkin ngajarin yang jorok-jorok lah, ngajarin yang nggak bener lah. Kalau baik, apalagi dia anak Tuhan, dia nggak bakal nyentuh kamu. Karena apa? Tubuhmu bait Allah. Dia nggak akan megang tangan kamu, kecuali kalau lagi nyebrang. Kecuali kalau lagi berdoa di gereja. Kalau lagi berdoa di gereja, pegangan tangan boleh lah. Karena orang banyak lihat, nggak mungkin macam-macam. Ya kan? Itu makanya saya bilang, udah putusin aja deh. Oh gitu Pak Pendeta, ya udah nggak pernah ketemu lagi, saya juga nggak tahu. Ya, makanya Bapak Ibu yang anak-anaknya udah tumbuh dewasa, Bapak Ibu kasih pengertian kepada mereka. Ajak ngobrol as a friend, as sahabat. Nah, ya kan, Abang, Koko, Cece, nah itu. Ya, Abang, apalagi kamu orang Batak Siman Juntak lagi. Wah. Jangan kau bikin malu opungmu di Siantar ya. Apalagi opungmu itu di lapangan bola bawah Siantar men. Jangan kau macam-macam kau. Ya, bisa datang itu bapak tua di Siantar itu. Ya, Parhalado semua datang itu semua. Ya kan, buat pukul kamu. Oh jangan nah ya, udah kasih tahu. Ya, saya juga bilang sama istri saya, nanti anak kita udah gede nih ganteng nih saya bilang. Ya kan. Anak kita nih Batman, Bapak Ibu Batman, Batak Manado. Iya, kulit putih kayak mamanya, muka garis keras Batak Bapak Ibu ya kan. Anak saya kalau ditanya, Bryson Manado atau Batak? Batak, mantap. Marganya apa? Siman Junta, mantap. Saya mau bikin sablon ke bajunya, Siantar men, saya mau bikin sablon tuh bajunya, kaosnya. Ya, saya bilang sama istri saya, nanti kita harus ada pendekatan ngobrol, apalagi kalau dia sudah tahu lawan jenis, sudah gede SMA, udah kuliah. Karena anak sampai 16 tahun itu masih nurut sama bapak mamanya. Udah 17 tahun keluar, apalagi udah kuliah, ketemu pacarnya, itu pengaruh orang tua bisa berubah gara-gara pacarnya Bapak Ibu. Bisa jadi anak yang kurang ajar, bisa jadi anak yang gak nurut, itu bisa gara-gara apa? Karena lawan jenis. Iya kan, membangkang, banyak yang membangkang gara-gara pacarnya. Gak pernah ke gereja, ngelawan orang tua, ngebohong kepada orang tua. Pinjam mobil ngeles, malah pacaran ke Pantai Indah Kapuk. Iya kan, mau pinjam mobil, mau les piano, malah pacaran ke Dufan, naik roller coaster. Iya kan, selfie, ya kan selfie. Kenapa? Karena dikomporin, dikasih pengaruh negatif sama lawan jenisnya. Ya, makanya saya ingin katakan, anak muda, kita pernah muda seperti kalian, tapi kalian belum pernah seumuran saya. Pak Alek umur berapa sih? 18 tahun umur saya ini. Sebelum Masehi Bapak Ibu ya kan. Iya, saya pernah bujangan, tapi kamu belum pernah berkeluarga. Rasakan kalau kamu berkeluarga tidak seiman, pusing. Bingung, karena apa? Karena kita suami istri, kita butuh seiman kalau dalam menghadapi tantangan. Bukan begitu yang senior. Kita berdoa, ya kan? Kalau kita ada masalah kan suami istri yang seiman kan? Kayak suami, mah ada masalah ekonomi nih. Kayaknya tahun ini kita punya toko dagangan agak turun. Ayo kita berdoa yuk mah, ayo Pak. Dalam nama Yesus, yuk besok kita ibadah yuk. Di Gading Nias yang sesi paling terakhir Pendeta Alek, yuk kita datang yuk. Jangan yang jam 6, jangan yang jam 6 sore, jangan. Yang malam aja lebih kusyuk ya kan. Kan begitu contoh aja ini. Yang seiman itu kita bisa berdoa bareng. Saya sama istri tiap malam doa bareng. Kadang-kadang kita udah ngantuk banget, istri bangunin saya. Sayang, kita belum doa malam. Oh iya. Langsung kita doa kan, udah doa. Bangun pagi juga saya sama istri, ayo sayang berdoa. Kadang kita sharing-sharing. Apa yang kamu dapatkan di firman kamu. Karena kan kita tiap handphone ada renungan Alkitab. Renungannya kita beda-beda. Kalau nggak seiman, apa yang mau direnungkan, apa yang mau di-sharingkan. Repot Bapak Ibu, apalagi menghadapi kehidupan akhir zaman sekarang yang sulitnya minta ampun. Oh jangan main-main. Ya, masuk rumah tangga dibutuhkan satu iman. Suami istri, bukan yang beda iman. Ya, makanya anak-anak muda, mumpung belum terjadi, pikir panjang. Udah sekarang sekolah bener. Apalagi masih 16, 15, sekolah bener. Ya, di center tuh pendeta, saya SMA kelas 1. Tolong doain ya, saya mau ujian naik kelas. Kita doain dalam nama Yesus. Dia datang lagi Bapak Ibu. Pendeta, yang kedua saya lupa bilang sama Pak Alek. Pacar saya bukan Kristen. Hah? Pacar kamu bukan Kristen?
Tapi saya mau mendoakan dia jadi Kristen supaya nanti tiba pada waktunya kami menikah. Bayangin SMA kelas 1 udah begitu Bapak Ibu. Macam betul aja lah ya kan. Macam betul aja. Saya bilang kalau kamu minta doain sekolah, saya doain. Ya, sampai urat-urat saya keluar pun saya doain kamu. Biar bisa dapat beasiswa. Tapi untuk pacar kamu yang tidak seiman, apalagi kamu masih SMA kelas 1, saya nggak bakal doain. Karena memang belum waktunya ngapain doain. Bukan begitu Bapak Ibu. Terus kalau Pak Alek nggak mau doain, saya minta ke siapa? Marcel Sairang aja saya bilang. Mungkin dia tergerak hatinya untuk mendoakan kamu. Ya kan beda kalau pendeta saya udah lulus S1. Saya udah kerja di kementerian. Ya kan, puji Tuhan udah setahun udah kerja. Saya mau buka hati. Kebetulan pendeta aku ada teman nih. Kamu orang Batak ya, kamu baru apa? Aku baru Siaan. Temanmu Simanjuntak. Nah itu dia kan. Boleh nggak pendeta tolong doain? Kita doain, umur berapa? 26. Ya udah lepas. Tanggung jawab sama orang tua udah bagus, udah beres. Iya kan, ini SMA kelas 1 udah. Wah, udah. Cintakan membawamu kembali di sini. Ogah gua doain ya kan, males. Kalau sekolah kita doain. Udah, nggak apa-apa dia tersinggung dah. Ya kan? Nah itu makanya saya katakan hati-hati anak muda ya. Bapak Ibu ingetin terus anak-anak kita yang sudah bertumbuh dewasa. Dan anak-anak kalau dinasihatin orang tua harus dengar. Ya, hati-hati. Rumah tangga itu butuh yang seiman. Ya, apalagi yang diberkati di gereja. Ya, itu orang tua sukacita. Ya, kalau beda-beda suku ya udahlah ya. Amang Inang jangan terlalu keras juga kayak kita zaman dulu. Harus Batak, waduh. Kalau memang jodohnya Ambon mau apa ya kan? Iya kita juga gak tahu. Saya 4 tahun di Manado, nggak ditaruh paparia, jadi saya di Medan. Kalau 4 tahun saya di Medan, mungkin istri saya baru pakpahan kali, ya kan saya juga gak tahu. Cuma awak ini nggak ditaruh di Medan gitu loh. Awak ditaruh di Manado 4 tahun. Sama pendeta Jeffrey, pendeta Marcel, pendeta Melvin Tuela. Makanya dapatnya Manado. Kita cari Batak-Batak di Manado, mana ada nih Batak nih. Arisan Marga Sinaga, Pakpahan, Tampu Bolon, mana nih arisan? Parsahu tahun, nggak ada Parsahu tahun di sana. Kalau kita di Kuala Namu juga, baru datang Kuala Namu, parade, udah ada buru Batak. Iya kan? Batak, Manado, Batman, udah. Saya bilang sama mami saya, Mi, temanku bukan orang Batak tapi Manado. Kristen, Tiberias, Mi, minyak anggur tidak dirusakkan. Saya ingat banget tuh ngobrol sama mami saya kan malam-malam. Hari Senin saya pulang dari Manado. Ya jam 10 malam saya baru nyampe rumah lagi makan. Mami saya bikin sop ayam tuh, dibikin. Oh gitu, baik nggak orangnya? Baik Mi, pelayanan Mi. Ya udah, mami pingin ketemu. Serius Mi? Oke. Saya WA langsung istri saya itu tuh masih pacar saya kan. Besok kamu ke Jakarta. Hah, ke Jakarta? Ngapain? Mami pingin ketemu. Terus tiket bagaimana? Udah tenang aja, kita kirim langsung Traveloka, tuk. Pergerakan cepat, ya kan? Kalau pemain lama begini Bapak Ibu, pergerakan cepat. Pemain lama, langsung kita booking Lion, treng. Ih kenapa Lion? Kalau masih pacaran Lion, saya bilang. Karena kan Bapak Ibu tahu sendiri tiket ke Manado. Lebih murah kita ke Kuala Lumpur dari ke Manado. Kemarin 24-25 tiket ke Manado 11 juta loh. Ke Kuala Lumpur cuma 1 juta, bagaimana? Saya kok Lion, kalau masih pacaran Lion. Kalau sudah jadi istri Garuda, saya bilang. Karena kalau lagi pacaran Garuda, nggak jadi. Haji rohaku Bapak Ibu. 3 juta melayang ya kan. Waduh repot. Batak Manado, Batman. Udah, kata mami saya, ya udah, papi oke. Yang penting kalian baik-baik. Winnie udah ngerti kan, Alek itu pendeta Tiberias, udah ngerti papi. Apalagi kan aku pelayanan di Tiberias Manado, ya ngertilah. Pelayan Tiberias itu pendetanya, waduh kesana kesini. Apalagi hari Minggu, waduh kesana kesini, aku ngerti. Ya udah, pendeta, aku PNS ditempatkan di Ambon, aku orang Batak. Aku cari orang Batak gak ada. Aku pacaran sama orang Ambon, Matulesi. Ya kan? Menurut Pak Pendeta bagaimana? Lanjutkan. Orang tua setuju. Batak
Ambon, Babon. Lanjut. Lanjut. Iya kan? Kan kadang-kadang kan kita nggak tahu penugasan-penugasan itu. Kayak PNS dapatnya di Ambon. Kan kita kagak tahu kayak begitu-begitu. Iya kan? Pak, saya cari orang Batak di Ambon susah. Semuanya hahai, hahai, hahai. Iya. Kalau Indonesia Timur tertawa tuh begitu. Hahai. Kalau Siantar, Siantar tuh begitu. Siantar tuh begitu. Makan bakmi Siantar. Iya, ya udah ya, makanya ayo jangan macam-macam ya, yang mudah-mudah, cari yang seiman. Ya, minta doa terus sama Tuhan ya, biar tetap seiman, sepadan ya, supaya rumah tangga diberkati. Ya, Bapak Ibu, apa makna hadiah dari sorga itu? Yang pertama, hadiah dari sorga membawa keselamatan. Setia sama Yesus. Yesus adalah Allah yang menjamin keselamatan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang kedua, hadiah dari sorga berbicara apa? Hadiah dari sorga membawa damai sejahtera. Ya, Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oke, keterangannya apa? Yesus adalah Raja damai yang datang untuk membawa damai di hati kita dan dalam hubungan kita dengan Allah dan sesama. Ya, Bapak Ibu, damai itu penting bagi kehidupan kita sebagai manusia. Ya, banyak orang sekarang stres karena apa? Tidak ada kedamaian. Nah, bagaimana kita mendapatkan kedamaian itu, Bapak Ibu? Kedamaian bukan karena kita punya uang banyak. Ada orang punya uang banyak khawatir terus. Ada orang rumah mewah tapi hidupnya nggak tenang. Ya, karena kedamaian itulah yang bisa kita dapatkan kalau Bapak Ibu dan saya benar-benar mau merenungkan Yesus di dalam hidup kita. Apa kata Yesaya tentang Yesus? Ya, anak lahir, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang sudah damai hidupnya dengan Bapa. Ya, Pak Pendeta, bagaimana kok kita bisa damai dengan Allah? Kok kita bisa damai dengan Bapa? Karena Yesus mendamaikan kita dengan Bapa. Makanya kita sekarang bukan hanya menyebut Yesus itu Allah. Bisa orang Kristen Bapak Ibu bisa menyebut namanya tuh nama Tuhan itu Bapa loh. Yang lain nggak bisa, tapi kita bisa orang Kristen. Tuhan dengar. Allah dengar. Orang Batak, Debata dengar. Orang Jawa, Gusti Yesus dengar. Apalagi mau ngomong yang lebih intim lagi, lebih dekat lagi. Bapakku di kerajaan sorga. Woi, itu Bapak langsung, ya anakku, ya my beloved son. Wah, enak. Ya, kenapa bisa begitu? Karena hubungan kita dengan Allah itu sudah damai dengan adanya Yesus. Ya. Nah, kita damainya dengan Tuhan saja Pak Pendeta. Tadi saya katakan begini. Yesus adalah Raja damai, bisa dikeluarkan kata-katanya. Yesus adalah Raja damai yang datang untuk membawa damai di hati kita. Yuk, bisa dikeluarkan? Ya, yang sebelumnya. Nah, Yesus adalah Raja damai yang datang untuk membawa damai di hati kita dalam hubungan kita dengan Allah dan sesama. Hubungan kita dengan Allah sudah damai, tapi dengan sesama belum tentu. Tadi saya katakan di ECBD, sudahkah kita berdamai dengan orang tua? Sudahkah orang tua berdamai dengan anak? Sudahkah anak berdamai dengan orang tua? Sudahkah kakak beradik berdamai? Kalau kita mengatakan orang Kristen kita hidup damai, Tuhan terima kasih, aku sudah hidup damai dengan Allah. Jangan sampai juga kita hubungan dengan manusia sesama kita itu tidak damai. Ya, Bapak Ibu kunci satu nih, ini harus yang diingat sebelum kita mati ya. Sebelum kita mati, pastikan hubungan kita minimal dengan keluarga itu sudah baik. Dengan orang tua sudah baik, dengan kakak kita sudah baik, dengan adik kita dengan baik, dengan mantu kita dengan baik, sudah baik, dengan mertua kita sudah baik, minimal lingkaran-lingkaran keluarga dekat kita. Ya, karena apa? Ada banyak orang mati Bapak Ibu, itu belum berdamai. Masih dulu, sampai mati aku tidak akan mengampuni dia. Kalau ada orang Kristen yang pernah mengatakan begitu, cepat bertobat sebelum maut
menjemput. Karena itu tidak benar. Adakah di Alkitab mengatakan kita boleh sumpah serapah sampai mati Pak Pendeta? Aku tidak akan pernah mengampuni dia. Kenapa? Karena dia begitu jahat kepada aku. Kita juga jahat sama Tuhan. Allah yang tidak, Yesus yang tidak berdosa disalibkan karena siapa? Karena kita. Karena kita, dia menderita. Tuh lihat. Ampunilah orang yang bersalah kepada kita. Ya, Alkitab mengatakan pembalasan adalah haknya Tuhan. Biarkan Tuhanlah yang mengatur semuanya itu. Pak Pendeta, saya sangat benci dengan suami saya. Waduh, suami saya udah pelit, tukang pukul, gak pernah kasih emas, gak pernah kasih perak, gak pernah kasih perunggu. Aduh, saya kepahitan. Bu, sebelum ibu mati, ampuni ibu, suami ibu. Akhirnya disadarkan dengan Roh Kudus kan, iya sih Pak Pendeta, saya juga gak boleh begitu ya, sampai mati bilang gak mau mengampuni. Iya, ibu pun punya salah sama suami. Iya Pak Pendeta. Tapi Pak Pendeta, aku udah ngampuni suamiku udah, puji Tuhan Bu. Tapi kan kata Pak Pendeta pembalasan adalah haknya Tuhan. Iya. Bisa gak bilang sama Tuhan, dipercepat pembalasannya katanya. itu masih dendam, janganlah. Wah, apalagi kalau dia lagi batuk, suami lagi batuk, dia benci banget sama suami. Dalam nama Yesus, COVID, Delta. Jangan Bu, jangan disumpahin. Ya, Bapak Ibu, ada kalanya kita disakiti, tapi ada kalanya kita nggak sadar pernah nyakitin orang. Ya, makanya Raja Damai itu mengingatkan kepada kita, kita sudah berdamai dengan Allah dan melalui Natal ini, marilah kita berdamai dengan banyak orang. Ya, jangan ada dendam, jangan lagi ada marah-marahan ya. Sebelum mati, pastikan kita sudah berdamai dengan keluarga, dengan teman dan lingkungan kita. Kalau kita sudah berdamai enak, kita juga tenang dan kita pasti dimateraikan jadi warga sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, hadiah dari sorga membawa apa? Yang ketiga, hadiah dari sorga membawa pengharapan yang kekal. Ya, kita buka Roma 6 ayat 23. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, keterangannya apa? Hadiah dari sorga tidak hanya untuk kehidupan saat ini, tetapi juga menjamin hidup kekal bersama Allah. Bapak Ibu di kitab Yohanes mengatakan apa? Yesus akan datang menjemput Bapak Ibu dan saya yang kedua. Ya supaya apa? Supaya di mana tempatku berada, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Itu rumah Bapak, kalau nggak salah Yohanes 14. Ya jadi Bapak Ibu harus punya target. Kita tuh nggak selamanya tinggal dalam dunia, harus ingat. Kita bisa punya mansion, kita bisa punya klaster besar. Bapak Ibu bisa punya rumah di Kelapa Gading, di Sumarekon, di Serpong besar. Tapi kita nggak selamanya tinggal di rumah itu. Ada waktunya kita akan check out, tinggalkan dunia dan masuk ke dalam kekekalan. Ya, makanya tadi Alkitab mengatakan apa? Upah dosa adalah maut, karunia Allah hidup kekal. Makanya upah dosa adalah maut. Kuncinya apa? Masuk pengharapan kekal. Bertobat dan jaga kekudusan. Ya, mari kita jaga pertobatan kita. Kemarin di Jakarta baptisan hampir 400 ya. Di Manado juga ratusan orang, ya di Medan, kemarin saya juga di Makassar, ya hampir 100 lah, ya orang banyak dibaptis. Dan ketika saya tanya, gimana udah dibaptis? Aduh Pak Pendeta, aku bersyukur, dulu tidak mengenal Yesus, sekarang aku bersyukur Pak Pendeta, aku sudah dibaptis. Kalaupun hari ini aku mati, aku percaya, aku mendapatkan hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Ya, makanya hati-hati jaga hidup ya Bapak Ibu, jaga hidup ini akhir zaman. 2025 akan ada banyak turbulence, goncangan-goncangan. Ya, tadi malam saya katakan di Betos Bapak Ibu, ada banyak 800.000 satu tahun ini orang di PHK, hampir 800.000. Itu paling banyak di Jakarta, 800.000. Bapak Ibu tahu Kentucky sudah hampir menutup 50% gerainya karena banyak kerugian. Pizza Hut, kemarin saya baca juga di Detik, ya itu banyak mengalami kerugian, akan banyak tutup. Kalau banyak tutup berarti akan ada banyak PHK. Alfamart, nggak disangka-sangka keluar juga nama itu Alfamart. Ya kan, apalagi kemarin sempat pabrik Sritek, ya pabrik tekstil, satu pabrik itu 50.000 orang Bapak Ibu. Bayangin kalau 50.000 orang itu dipecat semua PHK, semua menderita. Masuk tahun 2025, dengar-dengar PPN 12%. Ya, wah itu banyak menjerit. Saya tiap hari baca ekonomi ya, karena kita juga dulu backgroundnya ekonomi kan, akuntansi. Jadi kita ngerti, ngeri bener ini. Ya, makanya pesan Natal kemarin saya katakan di
kota wisata sama di Betos 2025 harus dekat-dekat sama Tuhan. Ya, jangan bolos-bolos lagi ibadahnya. Saya mau tiap ibadah hari Minggu penuh sesak seperti ini. Sampai malam penuh sesak. Jangan menjadi Kristen Natal tahun baru. Pohon Natal keluar, itu juga keluar. Pohon Natal masuk gudang, banyak juga yang masuk gudang. Weh, ada satu ibu-ibu di Balai Sarbini, Bapak Ibu, minggu kemarin. Ya, pas lagi altar call dia bilang gini, Pak, saya bingung sama suami saya. Dia nemenin saya ke gereja, tapi dia nggak mau masuk gereja. Nggak tahu Pak, udah bertahun-tahun. Saya juga bingung, orang kok bisa begitu ya. Dia ngantar istrinya ke gereja, dia nggak masuk gereja. Akhirnya, saya bilang sama istrinya, Bu, kasih tahu suami, ingat umur manusia tidak ada yang tahu. Ya, gereja Bapak Ibu ya, rajin ya. Gereja ibadah itu mengandung janji, kata Alkitab. Dan Alkitab mengatakan apa? Menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, harus semakin tekun beribadah. Dalam ibadah kita pujian penyembahan, dalam ibadah kita dengar firman seperti ini, dalam ibadah kita terima tubuh darah Yesus, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, diurapi dengan minyak yang ada, minyak dan anggur tidak dirusakkan. Ya, makanya orang Kristen malas ibadah, rugi besar. Rugi besar. Ya, ini lagi kumpul-kumpul gini nih kita ibadah nih, tiba-tiba sangkakala berbunyi, bagaimana? Kita nggak tahu, namanya pengangkatan kan, kita mengatakan lagi sibuk kerja segala macam, tiba-tiba pengangkatan. Tiba-tiba sangkakala berbunyi, langit terbuka. Inilah anak yang kukasihi. Semuanya terang. Kita yang di Gading Nias terangkat semua. Teng, 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 teng. Tapi yang jam 12 aja Bapak, yang jam 12. Oh, sama yang tadi Ibu Gembala ya, sama Ibu Gembala. Sama Ibu Gembala, iya dong. Sama pendeta Argo, besti. Terangkat semua, teng, terangkat. Tiba-tiba ada yang masuk ke dalam. Pada kemana nih semua? Malaikat kan sebelum naik ngecek dulu kan, ada yang belum terangkat loh. Kamu kenapa? Kok tiba-tiba baru muncul? Tadi saya ke toilet malaikat. Ya, tidak berjaga-jaga. Nggak terangkat Bapak Ibu. Itu makanya saya katakan berjaga-jaga loh. Ibadah itu termasuk langkah kita berjaga-jaga. Iya kan, ada orang Kristen malam hari Minggu lebih senang, mohon maaf ya, ada pesta Batak mendingan ke sana daripada ke gereja. Nggak salah kita datang ke pesta sana, ada yang nikah, tapi pagi ibadah dulu dong. Iya kan, kita kalau mau bicara, pemerintah ada ibadah jam 6 pagi, Tiberias ada jam 6 pagi di sini. Pendeta Jeffrey Adovane. 6:30 Alexander Simanjuntak. Boston, kota wisata kalau memang mau datang ke sana. Agak jauh, tapi yang penting ibadah. Pak, saya nggak bisa jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Sepertinya udah nggak ada lagi. Nih saya pendeta paling malam ini. Mau apa? Jam 9 baru mulai pujian penyembahan. Naik mimbar 9:30. Beres khotbah 10:30. Habis doain orang jam 11. Apalagi yang kalau udah mau didoain apa Bu? Begini Pak Pendeta. Kalau udah begini panjang itu Bapak Ibu. Itu panjang itu. Saya udah begini-begini ya terus Bu ya udah begini. Sama yang di atas beres-bersih udah gubrak ya kan di atas. Udah kasih kode. Tapi Pak Pendeta, wah udah keluar. Bu, butuh pundak pendeta, wah ya kan. Ya, nah itu dia ya. Jadi saya ingin katakan gak ada alasan gak ke gereja. Tiberias memfasilitasi jam-jamnya semua ada. Ya, ingat ini akhir zaman, kehidupan kekal harus kita raih ya. Langit dan bumi akan berlalu, tapi kalau kita berjuang cari Tuhan, kehidupan kekal akan Tuhan berikan kepada kita. Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kesimpulan dalam khotbah saya. Yuk kesimpulan terakhir ya. Yesus Kristus adalah hadiah dari sorga yang membawa keselamatan, damai sejahtera, dan pengharapan yang kekal. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Karya terbesar. Kita akan nyanyi lagu karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasihku. Katakan, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan perjamuan kudus. Tapi sebelumnya kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Diberkati kau di kota, diberkati kau di ladang, diberkati setiap keluar masukmu, setiap kami yang akan memberkati pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut tubuh darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darah tercurah bagi kita. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurna. Sama-sama kita sambut tubuh darah Tuhan Yesus. Kami Tubuhmu dan darahmu, dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya, kita angkat rotinya dulu. Tinggi di atas kepala kita dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti
yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib pertama. Dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan percaya tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, tolak perceraian, tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami, karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu boleh berdoa secara pribadi bersama keluarga, sepakat suami istri untuk Natal tahun ini yang begitu spesial. Hadiah dari sorga, Allah memberikan Yesus sebagai juru selamat bagi Bapak Ibu dan saya. Dan percaya masuk tahun 2025 Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia selalu ada dalam hidup kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko, dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum, inilah darah Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Berkati juga setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, Amba mengangkat setiap permohonan doa ini. Kita percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Gading Nias. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk acara malam Natal semuanya berjalan dengan baik. Dan juga acara Natal pada hari ini juga berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan berikan cuaca yang bagus, cuaca yang sejuk, cuaca yang adem. Sehingga kami anak-anak Tuhan bisa beribadah dan bersama keluarga menyambut Natal dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati, panjang umur sehat sempurna. Bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak di sorga, berkati seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Tuhan berkati suami istri, rukun damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Juga di mana melangkah dijaga malaikat sorga. Berkati juga anak-anak muda, hiduplah takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sebentar kita akan pulang. Dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy Feliz Navidad. Selamat Hari Natal saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias. Feliz Navidad. Prospero anno infeliz.